Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Lagi-lagi ada trouble di clip on di mic ya. Akhirnya video ini tidak ada suara dan saya akan coba dubbing berkaitan dengan ternaknya Mas Wira. Bertahun-tahun Mas Wira ini penggemukan kambing, fokus jantan penggemukan. Dipelihara, beli yang harga 1.200.000 sampai 1.300.000 itu dipelihara, digemukkan sampai usia 10 sampai 11 bulan. Artinya dibongkar 1 tahun sekali untuk dijual menjelang Idul Adha. Nah, di tahun ini setelah bongkar kambing penggemukan jantan, Mas Wira mencoba beralih ya kan untuk beli indukan yang bawa babon, beli indukan yang bawa anak. Nah, Mas Wira intinya pengen breeding ya kan, intinya pengen breeding. Belinya babon anak, khusus babon anak yang anaknya jantan. Kalau anaknya nggak jantan nggak dibeli. Entah itu anak jantan 1 atau jantan 2, itu pokoknya dibeli. Kalau ada jantan dan betina itu nggak dibeli, khusus yang jantan aja. Tujuannya, alasannya, nah ini ya, termasuk harganya. Nah ini babon indukan bawa anaknya 2. Ini harga, mulai harga ada yang harga 2.500.000, ada yang 2.300.000, ada yang 3.500.000, tergantung besarnya indukan dan besarnya cempenya, ya kan? Artinya harga kambing itu ya mengikuti kualitas, sekali lagi kualitas dan juga kemareman pandangan kita kan. Kalau kambing itu ya pasti pandangan pertama yang dilihat. Kalau kelihatannya kambingnya bagus, kambingnya enak dilihat, terus kok sehat, anaknya bagus-bagus, putingnya bagus, kapurannya bagus, dibeli, ya pasti ada perbedaan dengan yang kambing biasa-biasa saja walaupun bawa babon anak. Nah, pengennya Mas Wira ya kan, kandang semua ini pengen diisi dengan breedingan semua. Ya kalau muatnya ini sekitar kurang lebihnya sekitar 15 indukan ya. Nah kedepannya karena ini belinya babon anak, ini nanti bikin kandang khusus sapi-sapian. Artinya yang jantan-jantan itu disape, anaknya disape nanti. Nah tujuannya digemukkan lagi, dibesarkan. Artinya kedepannya ada breeding, ada penggemukan, tetapi penggemukannya hasil dari peranaan sendiri. Ini tujuan kedepannya. Nah kenapa kok penggemukan beli bibitan itu di stop, akan mengandalkan breedingan sendiri? Kalau nih ya, yang pertama alasannya Mas Wira, karena kemarin penggemukan itu menggunakan uang pinjaman di bank ya, pinjaman di bank. Kalau breeding kan nggak bisa mendapatkan hasil cepat, kalau penggemukan kan bisa. Sehingga kalau memang uang pinjaman itu ya digenjotnya lewat penggemukan biar ada target nanti sewaktu-waktu di bongkar setoran juga tidak terlambat. Kalau breeding kan sekali lagi mengandalkan anak hasilnya, bukan jual indukan tapi jual cempenya. Kalau breeding itu ya tidak berpikir indukan itu harus digemukkan, enggak, tapi bagaimana cepat produksi, punya cempenya sehat-sehat, bagus-bagus, kualitasnya bagus, cepat besar baru dijual. Nah kemarin Mas Wira itu menggunakan uang pinjaman bank sehingga pilihannya adalah penggemukan, bongkarnya 1 tahun sekali.
Ada hasil tidak? Keterangan dari Mas Wira ada hasilnya. Tetap ada hasilnya. Dari sekitar 25 induk pejantan itu yang dibesarkan dalam waktu 1 tahun, itu keuntungan bersih ada sekitar 12 juta per tahun, 12 juta sampai 15 juta per tahun keuntungan bersihnya ya. Tapi ingat, penggemukan ini di tempat Mas Wira pakan itu untuk usus daun singkong memang tidak beli terus ya, karena memang banyak daun singkong di sekitaran, bisa diborong, beli borongan di kebun kan. Kalau beli borongan di kebun kan murah itu dibandingkan beli yang sudah dicoper kan, sudah digiling. Nah, jadi mengandalkan satu, Mas Wira itu bank pakannya punya sendiri ada, tapi kalau untuk stok harian, bulanan sampai itu kan nggak mencukupi, akhirnya mengandalkan hasil pertanian yang ada di lingkungan. Ada yang gratis, ada yang belinya murah, tidak semuanya harus beli yang mahal-mahal. Selain silase daun singkong, Mas Wira juga menggunakan ampas singkong untuk penggemukan. Ampas singkong itu dari 25 pejantan itu kalau 1 ton, kalau 1 tonnya kan di sini harga daun ampas singkong itu sekitar 280.000 per ton. Terus itu ya untuk 1 bulan sampai 1,5 bulan 1 tonnya itu habisnya. Kalau daun singkong ya 1 plastik itu bisa habislah 1 minggu lebih dikit, 10 hari kan, 10 harian, 1 minggu 7 hari sampai 10 hari kalau silase daun singkongnya. Untuk pakan yang lain nggak pakai konsentrat, hanya ada dikasih dedak padi atau dikasih dedak jagung. Jagung ini pun mengandalkan dari hasil pertanian sendiri kan, diambil, digiling, dibikin tepung gitu kan, dibikin tepung jagung, nanti buat campuran. Jadi biaya pakan itu memang bisa ditekan seirit mungkin, semurah mungkin, bukan seirit mungkin. Kalau pakan harus, kalau penggemukan harus boros ya, harus makannya banyak. Kalau nggak kenyang harus kenyang, itu harus kenyang kalau penggemukan itu. Nah, tahun ini sekali lagi Mas Wira pengen breeding dan penggemukannya dari hasil peranaan seri. Kalau beli anakan babon bawa anak itu ya menurut saya cepet hasilnya. Kan umpamanya babon beli 1.800.000 dengan anak, umpamanya anaknya 1.800.000. Kalau anaknya sudah nanti pas sapi anaknya laku 1 juta kan, babonnya tinggal modal 800. Apalagi 800 babonan itu bagus. Kalau dijual langsung sekaligus, umpamanya babonnya dijual mungkin nggak 800, ya 1,5 juta kan gitu. Jadi kan sudah banyak keuntungan nih dari modal beli babon anak itu sudah berkurang kan. Anaknya aja kalau dijual aku 1 juta umpamanya kan gitu, lebih irit, lebih mudah, lebih cepat berkembang banyak kan. Memang sih kalau ternak beli babon anak itu hasilnya cepat daripada beli indukan atau babonan kosongan. Kalau babonan kosongan kan ya nunggu birahi, terus nanti sudah birahi sekali 2 kali umpamanya sampai ada yang minta kawin lagi atau langsung jadi ya, artinya nunggu birahinya itu kan beli indukan kosong belum tentu langsung minta
juga birahi toh. Ya kan birahi itu tergantung bagaimana kita mengupgrade kan, mengupgrade. Kalau bagusnya kalau indukan ya kalau sebelum bunting ya di koloni dengan pejantan itu lebih cepat birahi, lebih cepat kawin. Terus kita nggak perlu ngontrol, kita nggak perlu ngecek satu persatu ini minta kan. Kalau sudah di koloni sebulan, 2 bulan, 3 bulan kelihatan sudah positif bunting, baru kita pisah, kita taruh di kandang individu, itu lebih efektif kan gitu. Nah ini pengalaman yang disampaikan Mas Wira, bertahun-tahun di penggemukan, dirasa kalau beli bibit itu kurang, keuntungannya kurang banyak. Tapi kalau punya indukan sendiri, bibitnya bibit sendiri, tidak perlu modal lagi, beli modal. Nah nanti kalau dibesarkan sampai besar, kan hasilnya banyak. Kalau banyak cempenya sampai jadi bandot harga 2,5 juta kan nggak perlu dipotong modal beli bibit, hanya potong modal pakan, perawatan, itu memang lebih efektif, lebih bagus kan gitu. Nantilah teman-teman semuanya, ada trouble kemarin berkaitan mie clip onnya ya, nanti jika datangi lagi biar puas teman-teman, bisa langsung dengar dari Mas Wira kan obrolannya. Yang kemarin, video kemarin ketinggalan, klip mic-nya ketinggalan. Yang kali ini malah mic-nya lupa, nggak dihidupin, akhirnya ya silent, nggak ada suara, akhirnya didubbing kali ini ya. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih, salam Arit, jangan lupa support terus channel YouTube Hewan N2 TV ya. Salam Arit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.